Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang komunikasi isu-isu kontemporer. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sebagai moderator, Aulio Rohib Yandres. Selanjutnya ada AA Zaki Zaidan yang akan menjelaskan tentang komunikasi simbolis. Selanjutnya ada Alvin Jardika yang akan menjelaskan fungsi simbol dalam komunikasi. Selanjutnya ada Nada Amelia akan menjelaskan simbol sebagai budaya. Dan yang keempat ada Diki Akmal akan menjelaskan tentang interaksi simbolis. Berikut penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azaki Zaidan akan menyampaikan materi makalah kelompok 9. Makalah ini merupakan tugas dari dosen pengampu kami, yaitu dosen Bapak Rahmat Surya selaku mata kuliah isu-isu kontemporer. Materinya yaitu komunikasi simbolik. Komunikasi simbolik adalah pertukaran pesan yang mengubah eksploitasi a priori terhadap satu peristiwa. Contohnya adalah teknologi komunikasi modern dan pertukaran informasi antar hewan. Dengan mengacu pada objek dan ide yang tidak ada pada saat komunikasi, dunia kemungkinan terbuka. Pada manusia, proses ini telah diperparah sehingga menghasilkan keadaan modernisasi saat ini. Simbol adalah segala sesuatu yang dikatakan atau dilakukan seseorang untuk menggambarkan sesuatu, dan sesuatu itu dapat mempunyai banyak makna. Sekali simbol-simbol itu dipelajari oleh suatu kelompok tertentu, maka simbol itu tetap dengan objeknya. Maka simbol itu tetap utuh dengan objeknya. 1. Komunikasi simbolik meliputi gerak tubuh, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah, serta erangan vokal yang dapat menunjukkan apa yang diinginkan seseorang tanpa harus berbicara. Penelitian berpendapat bahwa sekitar 55% dari semua komunikasi berasal dari bahasa nonverbal. 2. Komunikasi simbolik berkisar dari bahasa isyarat, braille, hingga keterampilan komunikasi taktil. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Alvin Jardika akan membahas tentang fungsi simbol dalam komunikasi. Penggunaan simbol-simbol merupakan kegiatan yang akan selalu hadir pada setiap proses komunikasi. Salah satu contoh simbol dalam komunikasi diterapkan pada pementasan teater yang berfungsi untuk memperkuat komunikasi maupun ide-ide yang akan disampaikan kepada penonton. Pada dasarnya, simbol dalam komunikasi yang baik di atas pentas ditentukan oleh proses pencarian atau eksplorasi, proses latihan yang rutin, maupun penjiwaan yang tepat terhadap karakter yang ingin dimainkan. Oleh karena itu, agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, pentas teater biasanya menggunakan simbol verbal seperti dialog para pemain dan monolog dari dalang, maupun simbol verbal yang mengutamakan bahasa tubuh atau isyarat. Dengan kata lain, adanya simbol dalam komunikasi pementasan teater, maka membuat penonton dengan mudah memahami ide, keinginan, makna, serta gagasan melalui ucapan yang disampaikan oleh pemain tersebut. Secara umum, simbol verbal dapat berupa bahasa. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang mudah dimengerti supaya dapat dipahami oleh lawan bicara. Sedangkan simbol non-verbal dapat berupa bahasa tubuh ataupun bahasa visual. Saya Nada Amelia akan menjelaskan simbol sebagai budaya. Simbol adalah objek, kata, atau tindakan yang mewakili suatu konsep. Sedangkan budaya adalah semua perilaku, bahasa, kepercayaan, tradisi, dan makna bersama yang memandu standar suatu kelompok. Sedangkan simbol budaya merupakan simbol yang menyimpan makna dan pemahaman bagi suatu kelompok. Banyak kelompok yang menggunakan simbol untuk mengekspresikan suatu konsep budaya mereka. Simbol digunakan oleh suatu kebudayaan untuk mengungkapkan suatu nilai budaya tersebut. Simbol budaya memungkinkan kelompok yang memiliki keyakinan yang sama dan untuk mengidentifikasi satu sama lain berdasarkan pengalaman simbol tersebut.
Simbol sangat penting bagi budaya karena membantu suatu kelompok menciptakan budaya itu sendiri. Simbol dapat mewakili banyak hal dan membantu budaya mengekspresikan ideologi tertentu dan standar sosial dari budaya dan yang dikomunikasikan di antara kelompok tersebut. Simbol budaya adalah manifestasi fisik yang menandakan ideologi suatu budaya tertentu atau yang sekadar mempunyai makna dalam suatu budaya. Kebudayaan Kristiani mempunyai lambang kebudayaan salib, sedangkan kebudayaan Yunani mempunyai lambang kebudayaan bintang Daud. Simbol budaya tidak harus berupa simbol yang sebenarnya. Bisa juga berupa isyarat seperti jabat tangan. Selain itu, simbol yang sama dan memiliki arti berbeda dalam budaya yang berbeda. Misalnya, orang Amerika harus berhati-hati di Yunani. Acungan jempol yang melambangkan segala sesuatu yang hebat di Amerika merupakan ibarat mengacungkan tangan, mengacungkan jari tengah bagi orang Yunani. Selanjutnya saya akan membacakan tentang D. Interaksi simbolis. Ketika individu melakukan interaksi dengan individu lain secara sadar, maka interaksi ini disebut interaksi simbolik. Di dalam simbol-simbol yang dihasilkan oleh masyarakat, society mengandung makna yang bisa dimengerti oleh orang lain. Yang pertama itu teori interaksionalisme simbolik. Menurut George Herbert, teori interaksionalisme simbolik merupakan interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-simbol tersebut dapat menciptakan makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Sebagai contoh, teori interaksionisme simbolik dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita sedang melakukan aktivitas berbelanja yang mana terdapat pelayan yang menawarkan berbagai produk. Oleh sebab itu, dalam hal ini, kita akan menempatkan diri sebagai seorang konsumen. Interaksi tersebut memberikan makna atas suatu peran dan aktivitas pada setiap individu. Yang kedua, teori dramaturgi. Menurut Erving Goffman, pencetus teori dramaturgi, mendefinisikan teori dramaturgi sebagai interaksi sosial yang serupa dengan pertunjukan seni. Hal tersebut disebabkan oleh setiap interaksi sosial terdiri dari dua kehidupan, yakni backstage atau belakang panggung dan frontstage depan panggung. Teori ini menggambarkan adanya perbedaan pola interaksi dalam kehidupan manusia. Perbedaan tersebut dilihat dari kondisi dan situasi. Baiklah, itulah presentasi kami tentang komunikasi isu-isu kontemporer. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.